Aryo Dumatubun. Setelah sekian lama akhirnya ngonten lagi. Kebetulan gua kemarin dapat kesempatan kerja ke daerah Maluku untuk keliling Maluku. Kali ini gua bareng Sari ya, Sari ya. Jadi kemarin alhamdulillah gue dapat kerjaan dari KPUD Provinsi Maluku bareng kompas.com. Jadi untuk jalan ke 3 pulau di Maluku ya. Yes. Yang pertama itu ke Pulau Seram, yang kedua ke Pulau apa? Biru. Yang ketiga ke Pulau K. Dan ini kurang lebih dokumentasi tentang vlognya ada di sini. Menuju Ambon. Naik pesawat ya kita ya. Kita mau pulang kampung. Sudah hampir 100 tahun kita enggak. Aneh banget. Kampungnya Rinjil. Ya. Aneh banget. Aku aja nggak tahu kalau punya kampung. Ini. Biasanya dia kalau lebaran aja pulangnya ke kampung aku, guys. Iya, makasih stand up komedi nih. Makasih stand up. Gara-gara stand up nih kita bisa main ke Ambon. Thank you stand up. Bukan hanya satu pulau lagi, langsung ke 3 pulau. Sesuai banget pokoknya lain. Sekarang udah di bandara. Jauh banget karena Gate 26 Terminal 3 lo tau sendiri, jalan kakinya udah kayak di GBK ini hitungannya mah. Sehat doang, sehat di awal nih. Sekarang jam 12 lewat lah ya, mau setengah 1. Nanti kita flight 1.40. Hey guys, tungguin lagi ya. Ada cerita apa lagi kita masuk. Susah. Masuk pesawat. Enggak lah. Kita sudah di dalam pesawat. Iya. Cici 9. 9 tuh baru berarti ya? Enggak lah, udah hampir 4 tahun lalu. Baru musuh 11 kan? Iya. Kita di ini Sari. Di pesawat ya, ke Ambon. Semoga perjalanan aman-aman saja. Akhirnya 6.30 nyampe juga di Bandara Patimura dengan selamat. Jadi perjalanan sekitar berapa jam? Karena waktu Indonesia Timur tuh lebih 2 jam, jadi kalau hitung perjalanan benernya 3,5 jam di pesawat. Oke. Tapi aman, nggak ada turbulensi, nggak ada apa, pesawat mulus saja. Akhirnya sampai dengan selamat di Bandara Patimura. Akhirnya nyampe Ambon. Nyampe Ambon. Ya. Ya. Bandara apa? Patimura. Selamat datang Bandara Patimura. Nyampe juga. Apa perasaannya nyampe di? Kalau aku sih perasaannya biasa aja, Kak. Harus pertanyaan kebalik. Kamu gimana perasaan? Oh, ya kalau iya happy sih ya. Antara happy dan panik. Panik ya. Jadi kalau liburan happy aku nih karena masih ada kerjaan jadi masih agak panik ya kan. Tapi akhirnya Abis ini kita langsung naik. oh ya, ini kita langsung naik kapal feri terus kita mau ke Seram. Iya. Sekitar setengah jam di bandara tuh ya, prepare, masukin mobil barang-barang. Akhirnya kita pergi makan dulu ya, dekat jembatan Merah Putih ya, itu ya. Betul. Di Kota Ambon ya. Betul, jembatan merah. Hah? Jembatan merah. Jembatan Merah Putih. Oh, merah putih. Soalnya ada 2, ada merah putih ya. Enggak ada jembatan Merah Putih Enggak, doang. kalau yang di lagu itu ada. Apa? Turun-turun batu merah kan? Batu Merah itu bukan jembatan merah, gimana sih? Beda daerah dong. Itu Oke. dekat ini, dekat jembatan Merah Putih itu Oh, ya. oke. Kayak ada apa tuh landmarknya itulah pokoknya. Betul. Ya, pokoknya jembatan yang misahin laut sini sama laut sebelah sana gitu, tau nggak lo? Oh iya, Ya kan? iya. Yang kalau kapal lewat di bawahnya tet gitu. Nah itu jembatan merah juga di situ. Batu merah. Batu merah. Kenapa? Bukan, aneh bener. Nah di situ ada
agak kaget juga ada makanan namanya sarmento. Kalau teman-teman nggak tahu ternyata sarmento itu gue juga awalnya mau makan sarmento nggak katanya. Sarmento apa? Sarimi telur ya Allah. Minumnya Joshua. Extra jo susu ya Allah, singkatannya aneh-aneh banget. Sampai Maluku, makanan khas Maluku apa? Makanan khas Ambon ini dia Indomie. Kita lagi nyobain Indomie di Ambon ya, rasanya gimana? Ternyata masih enak yang di Jakarta guys. Kenapa? Karena memang tidak ada minyak bawangnya. Oh beda. Beda coba. Iya. Kok Indomie beda? Iya. Kalau di luar Jawa kan memang tidak ada minyak. Ini lagi Makanya di depan pas Bandara mendarat, Patimura langsung makan Indomie pagi-pagi. Ternyata rasa Indomie beda sama di Jakarta karena nggak ada minyak bawangnya. Baiklah. Kita pecah-pecah barang tuh di situ ya. Karena kita akan langsung dari situ tuh mau langsung ke Pelabuhan Munimua. Iya nggak, Om? Munimua. Ya benar. Ini salah satu pahlawan nasional dari Maluku juga nih. Oh. Ambon bagus sih Pak ya. Pak. Hah? Bapak nama siapa kah? Ali. Bapak Ali. Diantar Bapak Ali nih kita guys. Ini kota Ambon nih. Bisa saya ini orang Ambon tapi nggak pernah ke Ambon ini Pak. Berarti bapak mah dari kecil sudah sini ya? Saya. Ah. Kalau asal saya itu dari Pulau Serang. Oh ini yang kita nanti bakal kesana ini? Ya, tapi Oh. masih jauh juga kalau saya. Ini yang kesana ini nanti di Ah. Maluku Tengah. Ah. Itu Kabupaten Maluku Tengah. Tapi Oke. saya dari Serang bagian timur. Serang bagian timur. Oh nanti tuh akan naik kapal laut lagi tuh ya? Ya naik kapal laut juga. Tapi kalau dengan mobil ini kan kita lintas ini Oh. naik ferry ya. Oke. Motor guys, diikat tuh lihat. Jadi mau nyebrang laut juga Om ya? Iya ini menyeberang juga nanti satu pelabuhan dengan kita ya. Oh, oke. Tenat Sepan namanya? Ini terkenal dengan rujaknya. Di sini terkenal dengan rujaknya. Tenat Sepan. Jalan di kelapa. Rujak kelapa semua. Itu. Iya. Oh. Berarti Om rumah dekat-dekat sini tadi ya? Ah. Ini juga orang asli di situ. Oh, ada di situ. Ya kalau saya dari SPT, Kabupaten SPT. Dan akhirnya kita sampai juga tuh di Pelabuhan Munimua. Yang kita nunggu agak lama tuh nggak? Iya benar. Nunggu agak lama inget nggak gara-gara apa? Gara-gara apa ya? Nah itu bagian itu yang lupa lagi. Kalau nggak salah tuh gara-gara orang KPU-nya lama. Oh Lama. iya benar. Yang Bener kita kan? sempet makan jagung dulu. Oh, Iya benar. Makan jagung dulu di Iya, pelabuhan. betul. Iya. Merah putih. Paling mereka setengah dua jalan atau kami ya. Ya, berarti ini kami tinggal menunggu teman-teman KPU ya. Kami sudah di Liam Diam. atau gimana? Kita bertemu di Mas Ria atau Jadi ini ada orang setempat pinjam korek guys. Nah ini. Ose pinjam korek kah? aku? Oke, Bung. Oke. Ose pinjam korek. Terima kasih Bung. Sama-sama Ose. Kita disuruh tunggu orang KPU di sini mereka baru mau bicara. Jadi daripada kita ketik Bung, cuma aku nanti Iya. Ini Ose punya oto. Ose punya Ose otak. punya oto. Oto itu mobil kah? Oto. Iya, Ose punya oto. Ose punya oto. Kita sudah di pelabuhan. Yo. Ya udah. Nanti ada pembayaran. Asli banget di sini tuh, ini ada samping lagi makan. Duta Abadi, ini minibusnya namanya Duta Abadi. Jadi ini bagus yang ngajak gua jalan-jalan ke 3 pulau di Ambon ini. Keren ya Gus? Indah sekali. Sering-sering ngajak jalan-jalan gue ya Gus ya. Abang Bang. Gua tuh anaknya kompas.com banget. Aduh. Gua tuh anaknya kompas.com banget. Apa nih? Mencari
kebenaran bukan pembenaran. Kompas.com. Oke. Nah, kalau yang bertato ini dia ini orang lama Kompas guys. Teman-teman Suci 1 kayaknya harus tahu nih orang ini. Ada orang gitu. Masih ada kuda anjing di luar. Sapi, salah. Sapi. Itu sapi. Bukan kuda, bukan. Sapi. Si anjing. Ya. Gua pikir kuda. Enggak Mas, enggak. Sapi. Kalau di Bima mungkin. Iya kali. Iya, Sapi. ini sapi. Kelamaan kerja gitu. Iya. Udah bedain kuda sama sapi. Iya. Padahal kaosnya tulisannya mencari kebenaran bukan pembenaran loh. Oke, saya salah berarti. Iya. Oke, saya salah. Iya. Siap salah. Kamu salah loh. Siap salah. Iya. Kamu salah loh, kamu loh. Siap salah. Nah, ini juga ini orang lama juga nih guys nih. Oh, ini udah lama nih. Iya. Ini udah lama nih. Ya, udah orang lama. Carpool 01. Kompas TV. Masuk Kompas, keluar Kompas, freelance lagi Kompas aja selalu di hati. Ini dia nih siapa sih? Kacau. Hari pertama merusakin itinerary. Kacau. Ini harusnya gue udah jalan kaki 6 jam nih. Udah siap gua, udah pakai sendal baru. Sendal baru. Sendal juga baru, Apa rasanya waktu naik kapal feri itu dari Hunimua menuju Waipirit? Kalau aku sih yang berasa di aku ya, pertama makanannya tuh murah, Benar. nggak ada ekspektasi. Kayak Aqua 5.000 gitu. Hah? Iya, benar. Sama kayak di darat di Jakarta maksudnya. Bener, Kan sama kayak darat di sana Jakarta. Terus ini ya nih, apa namanya? Mobilnya nggak bisa tuh masuk maju. Benar. Itu pun aku yang ngasih tahu ya. Beda sama kalau kita memang naik Iya, kapal lain. tapi kamu walaupun kamu ngasih tahu, tapi kamu nggak inget. Ingat. Bener-bener masuk mundur gitu mobilnya, masuk mundur. Beda, pokoknya beda sama naik kapal di daerah lain ya. Contohnya kita kalau ke Merak kan kalau mobil mau masuk kapal itu kan memang maju zzz, gitu. Ini Nah mundur. beda kalau di sana rata-rata mobil mau naik kapal itu posisinya pantatnya dulu gitu ke atas Iya, gitu. iya. Dan itu tuh kayak karena kita pertama kali ke situ ya. Dan bener-bener kayaknya ini nih apa namanya dekat pelabuhannya tuh langsung pantai, bener nggak? Iya. Ya kan? Iya. Kamu ngerasain itu nggak? Kayak kita langsung kok pantai, kapal bisa nyandar dekat pantai gitu, kapal gede lagi, bener-bener. Iya. Ya kayak wow gitu kayaknya. Bandaranya namanya Bandara Dumatubun. Jadi kita akan naik. Oh ya. Ya, bandaranya Bandara Dumatubun. Kita akan naik pesawat kecil ya dari Ambon ke ATF ya. Nah, yang kalian nggak tahu lah itulah asal usul Rio Dumatubun itu di situ. Oke, mantap. Kalau ada waktu kita juga akan bertemu dengan raja sama kepala adat ya, Iya. kepala adat. Tapi sebetulnya raja. Kalau di Ambon itu dibilangnya raja. Jadi kita akan liput juga silsilah Oke. Rio Dumatubun yang mempunyai darah Ambon. Tapi besar di Lampung dan melancong ke Jakarta. Oke. Tutup dulu vlognya nih dong. Apa? Tutup dulu vlognya. Oke, sampai ketemu Nanti di dalam kapal. di dalam kapal. Setelah itu Gimana keseruannya dalam kapal? Nah, gimana keseruannya di dalam kapal? Saksikan di vlog selanjutnya. Kamera tutup. Sini sudah masuk pelabuhan Hunimua. Ada polisi juga. Hunimua ini lagi mau masuk ke apa namanya? Kapal feri penukaran tiket dulu. Freezy lah, sama lah kayak lu nyebrang ke Merak Bakau gitu, sama kan, Freezy kan? Kayak gitulah kurang lebih sama. Jadi tapi tetap aja ada yang oh iya ya tuh kapal baru sandar tuh. Nah
Nah itu ya kalau bapak-bapak yang duduk di motor itu dia nunggu istrinya. Makanya gitulah ya. Pelabuhan kecil ya. Yang mana kak kapalnya? Itu. Oh itu. Yo. Roka Tenda. Roka Tenda. Ini dia pelabuhannya guys. Jadi kapalnya yang itu tuh. Nah, jalan. Pelabuhannya. Seru banget ya. Iya. Masih pantai gitu. Iya. Tuh aromanya aroma pasir putih boy. Iya. Ada berenang. Subhanallah, seru banget ini. Ya Allah, bagus banget. Ya teman-teman. Ini bagus sekali kan. Kita kapal kita. Kapal akan membawa kita kemana nih mas? Pulau Seram. Pulau Seram. Tapi kita nanti berhenti Di mana Pak? Waipirit. Pelabuhan Waipirit. Ada Pelabuhan Waipirit. Kita nanti akan. Ke atas kan. Iya. Menuju Pelabuhan Waipirit. Waipirit. Ya, 3 jam perjalanan ya. Perjalanan 3 jam perjalanan nyampe Waipirit. dan kita akan naik mobil lagi. Naik mobil lagi. Menuju desa apa Pak? Waipirit. Lupa saya. Hatumete. Oh, naik mobil lagi nanti ke Naik desa mobil, ya. Hatumete. Kita 2 nginep jam. 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan. Kita akan nginep di situ ya. Di situ. Dan besok pagi kita akan Trekking. trekking jalan kaki 6 jam, Bro. Estimasi 6 jam. Estimasi Nggak tahu 6 ya. jam. Realnya berapa nih? Realnya belum tahu berapa jam ya. Sudah di kapal nih. Sudah di kapal. Kapal guys. Nah, akhirnya kita selonjoran ya Gus ya, Mas ya. Aduh. Bedanya di sini sama Pelabuhan Merak adalah mobil yang masuknya mundur, Bro. Ini kita naik ke dak kapalnya. Oh. Wih, subhanallah anginnya. Anginnya enak banget, angin kapal lautnya. Kita dapat ruangan VIP ini. Kita udah masuk. Di situasi dalam kapalnya. Mana sih di bawah? Enggak tahu gue. Itu mana ibu dia makan ibu? Yang masih Ini kita akan masuk bro. Hati-hati ya. Bawa ipul. Bentar dulu ini. Halo. Ada sudah. Sudah beli tadi. Ada Dita. Sudah beli semua mama. Ada di bawah tas. Nah, maju. Iya. Ayah. Hah? Oh, naik dalam. Oh, itu masuk dalam. Oh, ini kita masuk ke dalam. Tumpang sampai sebalik aku masuk apa? Tumpang sampai sebalik aku. Oh, ini ruangan dalam kapalnya itu. Jadi ruangan dalam kapalnya kayak gini nih. Situasi ruang dalam kapalnya. Dan kita dapat. Dan kita di VIP-nya. Alhamdulillah kita dapat ruangan VIP-nya. Ya, sederhana tapi oke gitu. Alhamdulillah. Ini tapi penjualnya bisa masuk ke dalam gitu. Nah, ini sudah VIP-nya di dalam. Nah, ada sudah di tas. Yo.
Ini juga situasi di dalam kapalnya. Ini udah dapat di dalam kapal ini. Apa mau ngomong apa? Oh, sudah minum. Iya. Iya. Apa? Tidak. Iya. Ya, yo. Sudah. Oh, nggak ada. Nggak tahu deh. Kalau di nanti yang di perjalanan berikutnya ada mungkin, ya. Iya. Berapa kakak? 5.000 kasih 2 sudah. Dingin boleh. Sudah. Kasih. Beginilah sudah nih kondisinya. Udah di dalam kapal. Kita mau apa? Mau kemana? Ke mana-mana boleh lah. Dan selama di perjalanan dari Unimua menuju Waipirit, kamu sadar nggak? Kita ngeliat anjlok laut bagus banget gitu kayaknya. Iya. Iya. Ya menyenangkan sih pas di kapal itu karena memang antara laut dan langitnya itu pokoknya bagus. Yang nggak pernah kita temuin di sini, misalkan kan di sini ada Ancol tuh, ya kan. Subhanallah ya Sari ya. Ini ya Allah. Halo Akbar, bagus banget ini laut. Sekarang kita di kapal laut dan happy banget ya. Orang kita juga jadi tahu kalau ini laut. Gak tahu mau ngomong apa lagi soalnya karena ini saking bagusnya ini laut sore di Ambon ya teman-teman ya. Tadi kita berangkat tuh jam berapa ya? Jam 4-an lah ya, baru kapal jalan. Sekarang udah jam 5 lewat, kemungkinan jam 6 tuh sampai karena perjalanan 2 jam kan. Dari sini baru nanti akan teman-teman, kamu mau lihat ini ya, lihat ya. Tuh. Tuh, ya Allah. Bagus banget kan? Bagus banget. Awannya juga bagus. Semoga kalau yang nonton vlog ini dibuat punya dapat rezeki ya, bisa main ke sini ya. Kita dan rezeki kalian bisa Iya. cuaca di Ambon ya. Amin ya Allah. Jadi benar-benar teman-teman ini bagus banget. Tapi bukan cuma bagus ternyata minuman dan makanannya itu nggak beda jauh sama di darat. Itu sama kayaknya. Makanan dan minumannya sama di darat kan. Kayak Aqua 5.000 sama, iya. Bahkan kalau lo ke Lampung aja bisa 10.000 kan. Nggak tahu kopi, kamu makan kopi berapa? Bedanya kalau di sini kopi 20.000, kalau Lampung kan 15.000. Oh, berarti di Aqua lebih di minuman lebih murah di sini. Iya. Karena mata air sudah kan. Ya, murah guys. Oke teman-teman, pantengin terus vlog ini. Nanti kita bukan aja di sini ya, kita nanti bahkan sampai di pulau. bahkan tanggal 19 besok kita ada perjalanan 10 jam lagi ya. Jadi itu dia di laut juga 10 jam itu untuk menuju Pulau Buru malah. Kita akan menuju Pulau Buru, besok ada perjalanan feri 10 jam. Kalau naik pesawat itu sampai Eropa kan? 10 jam ya Jepang lah ya, makanya lebih lah Jepang lebih lah. Nggak pernah juga aku sih ke luar negeri ya, nggak tahu ya. Makanya ini seru banget ini perjalanannya. Nanti kita explore lagi coba laut-lautnya lagi, ntar gua ambil footage lah. Dadah. Setelah kita turun dari kapal Di Pelabuhan Waipirit. Dari di Pelabuhan Waipirit itu sekitar perjalanan kita kurang lebih 2 jam. 3 jam. 3 jaman. Itu kita menuju apa namanya? Wasoi. Bukan Wasoi. Masoi. Oh iya, Masoi. Ya Allah, Masoi Sorry, itu ya. orang Tunda. Ya. Masoi. Kita Masoi itu menuju tempat penginapan ya kan? Benar. Guys, turun kapal kita guys.
Turun kita. Turun kita. Terus- Apa nama nyampainya di mana nih? Pelabuhan Waipirit. Waipirit. Pelabuhan Waipirit. Waipirit. Tuh langsung pantai nih Edan ya. Masya Allah. Waipirit itu pelabuhan ya. Kalau ke Cepirit itu berarti nahan goker. Sudah sampai semuanya. Ya Allah, bagus nih. Nah, akhirnya kita sampai di Masoi. Kita bermalam dulu tuh. Kita nginep dulu karena besok paginya sekitar jam 5 subuh itu kita harus jalan ke Desa Tumete, ya kan? Ya, benar. Ini sekarang jam 5 pagi. Posisi lagi di Seram ya. Kita mau ke Masoi, tapi kita ke Dusun Usali. Masohi kita ke Dusun Usali. Ini posisi masih jam 5 pagi baru keluar hotel, jadi ini kita lagi di Seram. Ya, benar-benar kondisinya masih gelap banget. Masih sangat gelap. Ini satu-satu mulai keluar orang itu dari hotel. Pagi. Ya, kita mau jalan dulu ini, nanti sampai kita nanti ambil vlog di perjalanan lagi. Oke, sudah. Datang host di perjalanan ya. Hah? Kamu mau host di perjalanan ya? Ya, Oh asal. Anjay. Sepertinya timur banget padahal dia Batak guys. Iya. Batak Sunda. Batsun. Mobilnya yang mana aja? Ya, ini dia orang paling terbaik di sini nih guys ya. Saya nggak bisa kemana-mana pokoknya. Senternya Fiji terus. Ya kita jalan darat berapa jam sih? 2 jam kan ya jalan darat? Ke perjalanan darat pakai mobil kurang lebih 2,5 jam sampai ke Hatumete. Lalu dari Hatumete kita keluar dari mobil, semuanya kita jalan kaki menuju ke desanya. Kurang lebih ya 3 jaman juga lah. Ini Kita ekspedisi nggak tahu, lihat nanti jalan di sana aja. ekspedisi merah ini guys, bukan ekspedisi merah. Ekspedisi merah. Lu tahu nggak acara zaman dulu? Tua banget aja. Orang dulu ekspedisi merah. Pengaman bobi di kanan tuh sebagai sapi pengaman. Ini sampai daerah mana tadi Muhammad namanya? Tehuru. Dan ketika kami nggak kita sampai di Desa Tumete, yang dari Desa Tumete itu kan kita akan trekking tuh ke Dusun Usali. Begitu sampai langsung disambut sama Tari-tarian. Hah? Tari adat. tari. Kamu ingat namanya tari apa? Lupa. Gak ingat. Coba deh kamu dah. Soalnya aku nggak begitu Orang fokus guys. vlog banyak lupanya. Tari cakalele. Hmm, Tari cakalele. Itu itu seumur hidup kita pertama kali ngeliat kan? benar. Ya kan? Sebetulnya udah pernah lihat, tapi nggak secara Langsung, ya. iya. Paling lihat kita di TV gitu. Secara langsung tuh ngelihat tarian cakalele Ya, dan live, ya kan? kok cakalele sih? Cakalele. Oh, cakalele. Orang mau menyampaikan selamat datang bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku bersama staf dan juga pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah bersama staf.
dengar kok gua. Tikar buat matangin nanti pas naik ke Desa Uni. Kita akan trekking. Ini Alek udah gak denger ya tadi pakai itu. Wes, halo. Gimana Bu? Gimana setelah disambut sama tarian Cakalele tadi? Happy nggak? Baru pertama kali ya? Ya tarian Cakalele ya? Tarian perang. Ya. Lagi sambil ngomong pada yang parah. Bagus lagi nyiapin semuanya nih untuk trekking. Jadi bagus lagi mode serius sebenarnya sekarang itu lagi mode serius, jadi nggak bisa diganggu gitu. Kalau ada ini dalam? Hah? Ini ada di box gitu. Ada yang lu biar aja. Tapi lo tadi kaget nggak Gus tiba-tiba disambut tarian Cakalele Gus? Udah, menyenangkan, seru sih Bang. Seru ya, aku juga seneng aku. Aku happy banget. Ada. Kayaknya ada Om yang ngantar kita dari mulai bandara sampai sini nih. Wow. Makasih banyak Om. Aman. Kalau orang-orang butuh mobil hubungin siapa nih Om? Kru nih. Kru nih. Kru juga nih. Kru juga nih. Iya. Ya, oke. Masih ngantuk Kakak? Banget, masih ngantuk, belum tidur, cuma tidur 2 jam. 2 jam. Terus sekarang harus trekking naik ke atas gunung ya? Bahaya. Tapi kuat ya kaki ya? Oh kuat dong. Oh kuat ya, semangat ya. Karena 2024. Asik. Apa perasaan lo disambut tarian Cakalele tadi? Gila sih, masyarakat adat di sini tuh keren banget. Ini mode host nih sekarang ya? Oke. Masyarakat adat di sini tuh keren banget. Ini tuh salah satu bentuknya penyambutan atas keterlibatan masyarakat Indonesia di pemilihan. Gue kata mau ngomong apa? Tapi happy nggak? Happy banget. Happy banget ya? Tadi kayaknya tarian peperangan gitu deh. Iya, Cakalele namanya tarian Si anak Cak. seni banget tuh gue. Iya. Nah, kalau lo nggak tahu, gue baru nanya tadi tarian Cakalele itu namanya. Apa namanya? Cakalele. Takalele. Caka. Cakalele. Iya. Keren. Keren ya? Gue bisa langsung niruin. Oh, yang cewek-ceweknya. Iya, cowoknya gue nggak bisa. Oke, mantap. Akhirnya kita ini ya, begitu sampai di apa namanya Desa Tumete, itu kita persiapan trekking gunung. Nah ini nih part yang tidak diduga ya, tidak terduga. Dan karena tidak ada kayaknya di brief kita akan naik gunung. Karena memang ini nih di random yang dikasih sama kompas.com tuh cuman jalan kaki 3 jam, tapi nggak dijelasin kalau jalan kakinya tuh Naik manjat gunung. Dan ya, ternyata bukan kompas.com doang ya, bukan kita doang nggak tahu ya. Ternyata orang-orang kompas.com itu pun nggak tahu gitu kalau ke dusun Usali itu akan trekking naik gunung selama kurang lebih 4 jam. Iya. Ya Allah, mau stand up doang sampai segitunya ya. Kayaknya ini jebakan. Baru ini gue mau stand up tapi harus jalan kaki dulu jauh. Baru ini gue mau stand up tapi jalan kaki jauh dulu. Mau stand up jalan kaki dulu 6 jam. 6 jam. Belum tahu sih. Sekarang jam 9 kita lihat ya sampai jam berapa nanti. Jadi bisa gue klaim nih, gue stand up komedian pertama yang sebelum menghibur orang jalan kaki berjam-jam dulu. Iya. Ini menuju venue stand up gue lihat. Ini gue lagi jalan menuju venue tempat gue stand up. Ke dusun
Dusun apa bang tadi bang? Ulani apa Ulu nih? Dusun Usali, gua akan stand up di Dusun Usali teman-teman. Dan sebelum stand up tuh gua harus lewat jalan kayak gini. Lewatin hutan dulu. Untuk stand up di Dusun Usali gua harus lewatin hutan dulu. Nah, kalian nanti lihat deh ya. Harus lewatin sungai. Pelan ya. Ini kurang lebih jalan kakinya sekitar 3-4 jam. Ini benar-benar sungai kan. Sampai ketemu nanti di venue-nya ya. Mari kita nikmati. Pemilik sebentar juga akan dibawa ke desa ini juga, Dusun Usali juga. Ini perjalanan menuju Dusun Usali. Tapi terjauh banget karena jalanannya. Batunya licin. Bener kan? Terjal banget ya. Lambung, Tam, lambung. Tapi ini pengalaman paling asik, pengalaman terepik di karir gua stand up ya. Gua harus stand. Ternyata kita dibayar orang untuk menghibur orang tuh harus segininya. Berarti profesi stand up ini memang bisa sangat menjanjikan dan semoga gue bisa menghibur ya teman-teman. Ini juga perjalanannya segininya. Masih kuat cari? Kuat ya? Aman? Aman? Seru ya? Awas batunya terjal. Ini bukan batu-batu yang kecil itu, batu-batu yang gede-gede banget. Iya tuh menuju venue stand up-nya teman-teman, nggak tuh harus lewatin jalan terjal batu dari ujung ke ujung. Nah, ini kita harus nyebrang sungai lagi teman-teman. Nah, harus nyebrang sungai lagi, nggak bisa nggak nyebrang sungai karena ini jalan satu-satunya. Hanya ini jalannya ya menuju Dusun Usali ya? Iya. Ini awal Belum medan pertama. Hah? Medan pertama. Iya. Lewati air. Lewati air. Ya. Oke. Kita akan nyebrang ya, teman-teman. Kita masih mau lewatin jalan setapak lagi teman-teman. Setelah tadi lewatin
aliran sungai. Tinggal setapak lagi. Dan kita dibekali tongkat sama bapaknya. Pengalaman paling seru dalam hidupnya. Jadi entah gimana lagi, gue pokok intinya mah gue happy aja. Gue nggak tahu sampainya kapan, tapi yang pasti harus naik ke atas. Ini terjal banget. Bener-bener harus hiking dulu ya teman-teman. Ke atas. Kelihatannya keringet gue kayak gimana kan. Masih naik ke atas. Masih naik ke atas. Masih terjal ke atas bro. Bro, gimana? Gimana? Menyesal nggak ikut? Rasa mau mati. Gimana kakak? Mati kita. Sampai sini juga. Kalian misah tuh gimana sih, Mas? Oh, kita nggak ketemu dah. Motong kah jalannya? Enggak, sama jalannya. Ah, oke. Nah. Ayo, betul. Si Padang, tolong. Aduh, kuat sekali nih. Kira sama pesawat Garuda tadi. Ini di jagoan nih kalau ini. 2 kilo, 1 jam lagi. Ini berapa? Berarti 2 kilo lagi. 2 kilo lagi setelah tanjakan yang panjang ini. Sejam lagi. Bu, jangan jauh-jauh, Bu. Nah, Bu. Ada di situ. Jadi di mana? Bersama rekan-rekan Kompas, tapi nanti kita tunggu Kompas liput dulu baru kita. Aduh, ini sampai sisa makanan juga. Lelah sekali. Gila sih ya. Kamu berasa nggak perjalanannya itu ya menuju Dusun Usali itu Iya. segitu apa capeknya gitu maksudnya. Tapi kayak di tengah-tengah part perjalanan di tengah ngelus ngeliat pemandangan kayak dari atas tuh lihat Pulau Seram. Kamu rasain itu nggak? Iya, ngerasain. Itu tapi kan endingnya. Nah, pas perjalanan menuju ke sananya itu mungkin karena kita juga kaget ya. Soalnya melewati lembah gitu kan. Kali-kali Apa segala macam gitu dengan jalan kaki karena memang tidak ada kendaraan yang bisa masuk ke sana kecuali jalan kaki gitu. Iya. Kita agak kaget sih gitu dan memang mungkin kalau beda ya berjalan kaki begini dengan begini kan beda ya. Gak tahu masih lama apa enggak? Sejam lagi. Hah? Sejam lagi. Sejam lagi. Pemandangan ini nggak ada lagi tempat lainnya. Iya. Di atas yang lebih Makanya. Tapi ini keren sekali pemandangan ini. Capek-capek lucu. mobil novel. Mau bilang apa?
Nah, sebagus ini. Bukan askar pelangi tapi apa? Bukan tangkuban berapa lagi? 5 cm bukan lagi. Capeknya masih timpal harusnya ya. Tuh. Masih jauh. Belum sampai loh ini. Mantap Bang ini. Gimana Mas? Ah ini Aman. kaki mau putus. Kaki mau putus. Keterangannya kurang Lengkap kompas nih. Capek banget guys. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi happy. Tapi capek. Tapi happy. Tapi capek. Pokoknya gitu dah keadaannya sekarang tuh. Ini situasinya kayak kita mau ketemu cewek tapi rumahnya jauh gitu. Jalannya udah males banget tapi kalau ketemu happy. Tuh, ini udah aku zoom ya. Rumahnya tuh di atas sana, kita tapi masih harus ngelewatin beberapa bukit datangnya. Tuh, kita harus ngelewatin berapa. Tapi rumahnya kita kunjungi nanti kita stand up tuh di ujung sana tuh, di ujung gunung itu. Gue bakal stand up di ujung gunung itu, kelihatan kan? Ini perjalanan udah hampir 3 jam kan, belum sampai juga ke tempat stand up gue. Kamu ngomong apa? Hah? Capek nggak? Udah itu aja, Jo, basa-basi. Capek nggak? Capek sih. Capek. Seru. Emang pengalaman baru ya. Nanti di atas aku akan bernyanyi lagu Loneliness-nya Putri Aryani. Jadi saksikan ya. Apaan sih? Akhirnya sampai. Sampai. Udah. Jangan maksa jalan lagi, sudah nggak mau aku. Sudah enggak. Nggak mau, udah nggak mau jalan. Udah cukup. Indah tapi kaki udah nggak kuat. Astaga Tuhan, cemen banget kayak hidup gini ya. Setelah perjalanan itu kan memang jalan kaki naik itu capeknya luar biasa ya. Tapi emang indah sih. Tapi rasa lelah itu terbayar dengan pas kita nyampe di desa, di dusun itu ya. Dusun Usali. Karena dusun Usali itu benar-benar di atas bukit. Di atas Gitu. bukit. Jadi pas kita lihat ke bawah tuh laut terbentang luas. Kayak Pulau Seram kelihatan Keren. semua dari Keren. atas itu. Padahal di bawah itu yang kita rasakan memang kalau memang Maluku tuh memang udaranya panas ya. Tapi ketika kita capek panas-panasan, manjat, wah udah baju tuh udah basah, kena keringet ya. Tapi semuanya itu terbayarkan ketika kita udah sampai di atas. Dan udara dan suasana di atas itu ternyata memang lebih adem ya dibanding di bawah. Lebih dingin. Seru. Apalagi dengan sambutan-sambutan Nah yang itu dia tuh sambutan-sambutan tarian-tarian adat itu. orang dusunnya itu Dusun Usali. sangat-sangat ramah. Terus memang semua warga yang ada di sana itu berkumpul menyambut kita gitu ya. Kayak apa ya? Kayak, dan yang bikin kaget tuh ini yang tahu sebenarnya. Bahasa Indonesianya bagus. Ya, Ya. Nggak, sebenarnya bukan underestimate gitu, kayak di kepala gue tuh ini komunikasinya kan gimana gitu. Ternyata bahasa Indonesia lebih bagus daripada orang-orang kita gitu, lebih baku bahasa Indonesia lebih bagus gitu. Karena yang kita takutkan juga keterbatasan dalam berkomunikasi gitu, karena memang itu tuh yang namanya dusun itu pasti ada bahasa adat, bukan bahasa adat ya, bahasanya tersendiri lah ya. Tapi yang tidak disangka ya itu adalah mereka ternyata bahasanya bagus, bahasa Indonesia ramah, orang-orangnya ramah. Terus tempatnya juga airnya bagus gitu maksudnya. Iya. Nyaman lah, adem ya. Adem. Terus rumah-rumahnya tuh kalau rumah adatnya tuh menyenangkan untuk dilihat gitu kayaknya. Seru lah. Seru banget. Akhirnya sampai juga nih di
dusun Usali. Setelah perjalanan kaki hampir lebih 4 jam ya, 3 jam setengah atau hampir 4 jam lah perjalanan, dapat nyampe juga di desa Usali. Desa Usali ya bang? Ya, desa Usali sekarang lagi ada penyambutan secara adat. Apa ini? Melihatnya, tak bagus ya. Ini yang mana? Udah yang mana? Mungkin parah. Berapa umuman? Yuk. Irfan, stop dulu. Oh!
ya. Apa? Seru gak? Seru sekali sumpah. Kalau nggak tahu itu gunung berikutnya nih. Bukit atau entah bukit atau gunung berikutnya. Ini hanya ada beberapa rumah di dusun Usali ya. Iya. Dusun Usali cuma ada beberapa rumah, tapi kalau ke sana kalian bisa lihat bahwa Indonesia Timur tuh sebagus itu. Siapa pun nama Siapa pun nama. Malu-malu semua. Bapak boleh tanya, kayak ini vlog, ini desa Usali. Kalau yang di sana apa itu nanti ke sana itu? Sampai atas itu? Yang sana Losa. Apa? Losa. Losa. Iya. Oh. Ada Sinahari juga. Sinahari. Timur. Lebih tinggi lagi. Ya searah. Searah. Oh. Seru. Sumpah ini bagus banget ya teman-teman. Ini kegiatan sosialisasinya ada di dalam. Jadi naiknya capek begitu sampai sini, happy-nya banget ya karena laut bagus sekali dari atas. Capek tidak? Capek. Sudah biasa. Sudah biasa. Hebat. Ya, biasa. Capek tidak? Capek sekali. Capek sekali. Kaki semua kotor kan? Sampai nyambung. Kamu siapa namanya? Namanya siapa? Hai. Namanya kamu siapa? Hai. Hai. Siapa namanya? Dia maju ya. Oh. Ayo. Mau kemana? Ini akan stand up di dalam rumah adat, teman-teman. Gua akan stand up di dalam sini. Doain ya semoga yang terbaik ya. Dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Akhirnya gue ngerasain juga itu ya, stand up depan masyarakat adat. Mungkin gue bisa klaim gitu, gue stand up komedian pertama di Indonesia yang stand up di dusun Usali. Dan sebelum stand up harus trekking dulu 4 jam manjat gunung. Kayaknya gue stand up komedian pertama tuh, gue bisa sangat klaim itu gitu. Tapi mungkin gini, mungkin kalau yang stand up yang orang stand up apa namanya ya disebutnya, mungkin talent yang lain juga mungkin pernah gitu ya stand up di atas gunung, tapi ada jeda untuk istirahatnya dulu, bahkan mungkin tidur dulu, baru besoknya stand up. Nah ini perjalanan naik gunung dan tidak dikasih napas gitu, bahkan dia izin pun
sorry ya, aku kayaknya mau ganti baju dulu. Bahkan ganti Kata baju pun orang itu, nggak usah. nggak usah, ngapain, udah ayo sekarang aja gitu. Ayo sekarang aja Gitu. stand up-nya udah nggak usah ganti Jadi baju. Ya mungkin Allah. materi yang udah dibikin, mau apa yang mau diomongin itu sebetulnya udah buyar ya, Udah karena nggak emang ada perjalanan materi yang dan dibawa dari capek. Jakarta nggak kepake sama sekali di sana, nggak kepake Gitu. asli. Jadi itu kayaknya spontan aja ya. Iya, Rio Lumah Tubun Yang diomongin, yang di stand up ini tuh spontan aja, menceritakan perjalanan, tapi Iya. ya tetap lucu ya, namanya juga stand up comedy. Terima kasih banyak buat kakak Bung Kadek sudah ajak saya ke sini sama Kompas.com, tepuk tangan dong. Ini demi Tuhan ya, saya pertama kalinya ke Ambon. Saya ada fun Rumah Tubun tapi belum pernah ke timur, belum pernah ke Ambon. Ini pertama kalinya saya ke Ambon, bahkan pertama kali juga saya ke Usari. Dan jujur saya 9 tahun berkarir di stand up, itu udah semua panggung udah saya cobain lah. Festival sudah pernah, manggung di korporat sudah pernah. Tapi demi Tuhan, baru ini saya manggung harus naik gunung 3 jam. Baru kali ini saya manggung harus naik gunung. Udah gitu, yang bikin saya sebel nih, teman-teman yang udah tahu Medan ya tipu-tipu terus. Tipu-tipu terus. Satu bukit lagi, naik satu bukit. Masih belum ternyata. Dekat lagi tuh, sudah dekat. Ternyata bohong masih. Sumpah bapak semua ibu ya, itu keringat bukan lagi di badan, di baju, disempak basah. Sempak semua basah, ini keringat. Masya Allah Tuhan, naik ini keringat di mana-mana udah basah semua. Tapi entah kenapa begitu naik sampai di Desa Usari, disambut sama tarian-tarian tadi, sumpah saya terharu sekali. Tepuk tangan buat kalian, saya terharu sekali. Saya sangat-sangat terharu. Apalagi Bapak Oti bilang katanya Bapak Oti, Pam Rumah Tubun itu sama masyarakat Usoli adalah pelaparan. Bro, kita saudara bro. Bro, ini saudaramu pulang ini. Saudara pulang ini. Dan ini nih akhirnya kita tuh turun setelah kegiatan itu kurang lebih 2-3 jam di atas ya, di Dusun Usali kita turun. Dan sayangnya nggak kerekam. Ya itu waktu udah hampir, udah sore Udah juga. gelap, Ya, udah gelap, sore benar-benar jam gelap. 5. Dan itu turun tuh, ya Allah, turun tuh dalam keadaan yang benar-benar capek luar biasa ya. Ya, Karena naik memang udah capek, turun lebih capek turun ternyata. lebih capek karena memang harus nahan lutut dan keadaannya pada saat kita Hujan. turun itu hujan. Nah, kebayangkan licinnya kayak gimana Licin, gitu. bener-bener. Bahkan sendal gunung yang baru Iya, dibeli iya. aja sampai robek gitu maksudnya. Enggak, pas turun itu sendal gunung itu nggak ngaruh gitu. Jadi Nggak kita ngaruh juga tuh. serba salah, pakai sendal licin, nggak pakai sendal sakit gitu. Heeh. Jadi bingung deh. Dan yang parah lagi itu kan kita kan lewatin kali tuh, udah mau deket Ya, udah di Desa bawahnya. Tumetenya, udah di bawah. Nah sebelum itu deh kita ceritanya Iya. sebelum itu dulu. Iya. Karena memang arah turun itu agak sulit dilewati gitu. Maksudnya karena hujan tadi, becek apa segala macem. Jadi kita itu memang ketinggalan gitu. Dan Iya. kita itu ada di tengah-tengah hutan berdua gitu. Sampai Berdua. ada obrolan Bener, apa bener. Sudi. Iya, ini kita kalau hilang gimana ya? Iya, kita kalau nyasar kita Kalau nyasar gimana gimana gitu. ya? Karena kita berdua, yang di depan udah terlalu jauh, yang di belakang juga terlalu jauh Iya, gitu. jadi kita berdua-duaan aja tuh di tengah hutan tuh. Kepedean aja tuh, ini kayaknya lewat sini dah, kayaknya lewat sini. Terus yang lebih parah nih ini ya nih, waktu jalan pertama naik ke atas kan kalinya masih airnya belum banyak. Nah begitu turun karena hujan, kita tuh untungnya masih segini ya, Iya, masih hujannya seperut. masih gerimis soalnya. Yang Itu kita- masih sepinggang kita ya. Iya benar. Nah orang-orang terakhir di belakang kita tuh udah seleher ternyata, lewat di kali itu ya Allah. seleher. Bayangin deh tuh, arusnya kenceng lagi. Untungnya kita duluan tuh nyampe tuh. Ya itulah Iya. kurang lebih perjalanan ke. Tapi lucunya itu yang ini, kalau memang yang orang sana aslinya, kita baru turun nyampe setengah, dia udah 3 kali bolak-balik ngambilin barang jadi dari ya itu atas, kuat dari banget bawah tuh. ke atas, gila. Iya, iya, Itu kuat- yang kita kuat yang banget. gitu. Iya kuat-kuat banget. Bahkan kita yang udah iya. lelah juga, mereka lagi pada duduk-duduk aja kan. Iya. Di pinggir kali di batu-batu itu. Dan akhirnya kita Oh ya, gitu. Gimana gitu.
tanpa alas kaki ya, Tanpa tanpa alas, sendal gunung, gokil tanpa sih itu. sepatu, gokil. Dan akhirnya kita Keren. sampai juga ya di Desa Tumete untuk balik lagi ke Masoi, nginep semalam. Nah, Dan besoknya kita akan stay dulu di Ambon Sari, lanjut lagi ke Pulau Buru. Jadi sampai ketemu nanti di vlog selanjutnya di Pulau Buru. enggak, masih ada yang kelewat nih. Apa tuh? Nah, kita tuh ngerasa kayaknya ketinggalan sama temen yang depan dan yang belakang juga jauh, sehingga punya perasaan, oh kayaknya kita nyasar nih atau ketinggalan nih gitu kan. Tapi itu dijalanin sampai akhirnya ke bawah, ngelewatin sungai yang emang lumayan udah sepinggang ya. Hujan makin gede tuh guys. Ya kan? Tapi mungkin karena kita happy, jadi ngejalaninnya itu asik aja ya kan. Dan akhirnya nyampe ke desa itu. Nah karena hujan udah gede dan kita udah sangat-sangat lelah ya. Di hutan itu kita nggak nyasar, malah kita nyasar Di rumah warga. di rumah warga. Nah, tadi kita kemana ya? Iya, bener, Jadi kita muter-muter. Kayaknya tadi nggak ada lapangan sepak bola deh. Kok ini kita ngelewatin, jadi kita muter-muter aja pas hujan lagi Iya, gede gitu. sampai Akhirnya- nanya ke warga, ini ke tempat yang ini di mana sih? Oh, Di diarahin. kelurahan ya, Iya, kita iya, tanya. iya, Oh bener, di bener, situ bener. di situ akhirnya. Oh, akhirnya kamu ada juga ingatannya. Kita nggak ada dari tadi ingatannya. Ada lah, karena ingatan aku tuh sebenarnya lebih bagus dari kamu ya. Lah, tapi dari tadi tanyain 0, Itu kosong. pura-pura aja ya Lah, kan untuk gila, suruh ngoceh baru mengasah ngoceh. ingatan Rio Dumatubun seperti biasa. Nah, pokoknya itulah kurang lebih kita era nginep sejam lagi di itu baru ya, ke Ambon ke Masoi nginep sehari. Besoknya menuju Pulau Ambon. Ya. Dari Ambon kita nginep sehari terus lanjut nanti ke Pulau Buru. Jadi sampai ketemu di vlog yang di Pulau Buru.